Barang siapa tidak banyak bersabar, maka ia tidak akan bisa sampai kepada sedikit saja dari ibadah dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang keempat, arid keempat, rintangan, halangan yang keempat bagi orang yang beribadah kepada Allah, berbagai bencana dan musibah. Berbagai bencana dan musibah. Untuk menghadapinya bencana dan musibah itu hanyalah dengan bersabar, artinya bersifat sabar. Karena itu engkau harus bersabar dalam segala bidang kehidupan. Keharusan bersabar ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, supaya dapat melakukan ibadah dan mendapatkan apa yang menjadi maksud tujuan ibadah itu. Sebab tempat tegaknya semua macam ibadah itu berada di atas kesabaran dan kesanggupan memikul beban kepayahan. Jadi barang siapa tidak banyak bersabar, maka ia tidak akan bisa sampai kepada sedikit saja dari ibadah dengan sebenar-benarnya. Sebabnya begini, orang yang bermaksud ibadah kepada Allah Ta'ala dan hendak tekun beribadah dengan sungguh-sungguh pasti menghadapi berbagai kepayahan, bermacam-macam ujian, dan beraneka bencana yang muncul dari segala jurusan. Ibadah itu dalam keadaan normal, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sihat, memerlukan kesabaran. Apalagi ibadah ditambah datangnya ada bencana-bencana lain, musibah-musibah lain, maka tentu akan lebih menghadapi kesabaran itu. Sembahyang contohnya, sembahyang itu ibadah yang pada zatnya memerlukan kesabaran. Apalagi ditambah misalnya dengan sakit, sakit apa di tubuh kita, sehingga sembahyang itu menjadi lebih berat. Nah, maka makin ditambah kesabaran kita. Puasa itu pada zatnya sudah merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan kesabaran. Orang yang kada sabar kada akan bisa puasa. Apalagi ditambah dengan musibah-musibah lain, makinnya puasa itu perlu kepada kesabaran. Nah, jadi apabila kita tidak bisa bersifat dengan sabar, kita kada mampu bersifat dengan sabar, kita kada akan bisa menghasilkan ibadah walaupun sedikit.
Contohnya yang sulit dilakukan adalah ibadah sembahyang, memerlukan kepada beberapa syarat, antara lain syaratnya adalah bersuci. Bersuci atau berwudu umpamanya. Nah, berwudu itu bisa dilaksanakan apabila banyunya ada, anggota tubuh nang dibasuh, nang disapu dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kita mesti bersabar andai kata di anggota wudhu itu ada luka. Bisa di tangan kita ada luka nang kada bulih karena banyu. Nah, lukanya ini kada bulih karena banyu. Maka sembahyang harus tetap dilaksanakan. Nah, maka caranya itu adalah bertayamum terlebih dahulu. Tayamum terlebih dahulu. Tontong bertayamum kaina hanyar beuduk pulang. Kenapa? Maka bertayamum, tayamum itu menutupi, mengganti anggota yang kada kawa kana banyu itu. Misal di tangan kita misalnya luka. Nah, di sini luka umpamanya. Kada boleh kena banyu. Kalau kita nak sembahyang beuduk, bertayamum dahulu. Kenapa? Ini kada boleh bang kena banyu. Jadi bertayamum dulu. Untung bertayamum, hanya kita beuduk. Kalau kita tinggal ininya, nang lukanya nih. Hanya boleh sembahyang. Jadi itu memerlukan kesabaran. Amun lukanya ini beparban lukanya di tangan, misal lukanya beparban, makin sulit lagi. Pertama dulu bertayamum, yang kedua berwudu, sembahyang. Kayaknya sembahyangnya diulang pulang bila sihat. Karena apa? Karena lukanya ini di tangan, nang mana tangan ini anggota wudu dan anggota tayamum sekaligus. Nah, jadi memerlukan kesabaran. Bila kada sabar, ya kada sembahyang. Ngalihan itu bangun diulang ini sembahyangnya. Nah, padahal tayamum dulu. Tayamum kan ditinggal, karena parban, kada kana kulit artinya. Kayaknya berwudu pulang, berwudu ditinggal pulang nih, kenapa berparban? Sembahyang, kayaknya mau sudah sihat sembuh, diulangi sembahyangnya itu. Nah, jadi itu contohnya bahwa ibadah itu sendiri sudah memerlukan kesabaran, ditambah lagi pulang ada musibah, ada penyakit, maka makin memerlukan kepada kesabaran. Pertama, setiap ibadah pasti membawa kepayahan. Karena itu agama mendorong hamba supaya beribadah dengan sabar dan menjanjikan pahala kepada hamba yang sabar beribadah. Karena ibadah tidak akan dapat jika tanpa menggempur kesenangan nafsu dan mengalahkannya. Sebab nafsu adalah perkara yang mencegah hamba dari melakukan kebaikan. Padahal menyelisihi kesenangan nafsu dan memaksa nafsu merupakan pekerjaan yang paling berat bagi manusia. Jadi ibadah itu, apapun ngarannya ibadah, itu bertentangan dengan nafsu. Setiap bertentangan lawan nafsu itu pasti sulit, pasti uyuh. Ada dua hal, ada dua kelompok manusia nang beribadah itu nyaman, nang beribadah itu manis.
Ada dua kelompok manusia. Ada satu kelompok nang baik, ada satu kelompok nang jahat. Nang baik kayak apa? Orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Maka ibadah itu dilakukannya manis, nyaman. Oleh karena itu kita ada mendengar orang-orang yang sudah ma'rifat itu ibadah yang kita kada sanggup melakukannya, mereka sanggup. Kenapa? Mereka manis, nyaman. Nah, yang kedua, ibadah itu bisa menjadi manis, bisa menjadi nyaman bila dilakukan dengan riya. Dengan riya. Ini kelompok kedua, kelompok nang jahat. Ini beribadah itu minta puji orang, bang. Beribadah supaya dapat kedudukan, beribadah supaya dapat pangkat. Otomatis dia nyaman, nah sembahyang supaya dipuji orang sebagai orang penyembahyang. Ini kada merasa lapar, kada merasa susah, karena ada yang diharapnya pujian daripada manusia. Apabila kita dalam keadaan bukan dari dua golongan tadi, orang nang ma'rifat kita belum ke situ, nah beribadah kita karena Allah kadariyah, pasti ibadah itu susah, pasti ibadah itu sulit, karena bertentangan dengan nafsu kita. Nah, makanya tadi ibadah itu pada dirinya sendiri sudah memerlukan kepada kesabaran. Setiap ibadah pasti membawa kepayahan, karena itu agama mendorong hamba supaya beribadah dengan sabar dan menjanjikan pahala kepada hamba yang sabar beribadah, karena ibadah tidak akan didapat jika tanpa menggempur kesenangan nafsu dan mengalahkannya, sebab nafsu adalah perkara yang mencegah hamba dari melakukan kebaikan, padahal menyelisihi kesenangan nafsu dan memaksa nafsu merupakan pekerjaan yang paling berat bagi manusia. Ya, orang bersedekah bagi orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, mereka tuh kada susah. Kenapa? Karena mereka ma'rifat, tahu, merasa bahwa setiap sedekah itu gantiannya berlipat ganda di dunia dan di akhirat, dibalas oleh Allah. Di dunia dapat berkahnya, di akhirat dapat balasannya. Kalau mereka bersedekah dengan senang, dengan nyaman, atau bisa juga bersedekah ini dengan nyaman, dengan senang, orang yang minta puji kepada manusia. Ini menunjuk duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, supaya padahal orangnya itu pemurah, supaya dikatakan ini itu penyumbang. Nyaman juga yang bersedekah. Tapi amun orang-orang nang kada riya, orang-orang nang kada mengharap pujian manusia, nang hanya mengharapkan Allah dan belum sampai kedudukannya kepada ma'rifat, maka menyumbangkan duit sedemikian rupa itu adalah susah baginya, payah, memerlukan kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, hamba itu apabila melakukan kebaikan dengan berpayah-payah, tentu harus berhati-hati dalam melakukannya supaya tidak rusak amalnya. Menjaga kebaikan dan kebenaran amal adalah lebih berat ketimbang amal itu sendiri. Amal yang sudah kita lakukan dengan susah payah tuh, karena kita belum ma'rifat kepada Allah, karena kita beribadah qadariyah. Lalu ibadah itu susah, ibadah itu payah. Lalu ibadah yang payah tadi sudah dapat kita laksanakan, dengan pertolongan Allah. Nah, menjaga ibadah yang sudah kita gawi ini tuh supaya jangan hilang, itu payah pula menjaga, memerlukan kepada kesabaran pulang.
Kita ambil contoh misal bersedekah. Nah, bersedekah kita kada orang nang ma'rifat, kita kada ria, lalu bersedekah kita itu dengan sabar. Kenapa? Artinya lawan duitnya sayang aina. Cuma karena ini perintah Allah, karena ini anjuran daripada Rasulullah, bersedekah. Walaupun dengan hati nang berat. Inya kada ria, kanya ria, inya nyaman lagi sagumpal monjok duit ke bapaknya ria supaya minta puji. Atau inya ma'rifat nyaman, inya kada ma'rifat kada, inya ria kada, orang nang salikin. Orang salikin. Sedekah susah payah, sabar. Sedekah 100.000, 200.000, 1 juta. Nah, kaina menjaga sedekah ini supaya tetap utuh sampai bisa dinikmati gina pahalanya di akhirat, itu memerlukan kesabaran pula. Kenapa? Karena sedekah yang sudah baik tadi kita simpan, bila kita kada bisa menjaganya bisa hilang. Dari apa? Banyak hal-hal yang bisa menghilangkan sedekah pahala ibadah-ibadah itu. Antara lain dengan menyesal umpamanya. Bila menyesal, otomatis pahalanya hilang. Ini bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Padahal sayangnya lawan duit nih. Cuma karena disuruh agama kita menyumbang, sumbang akan dengan berat hati, sabar, diterima Allah karenanya ikhlas, diterima Allah. Bersedekah 1 juta atau 2 juta, 3 juta. Sebulan kemudian inya berada dalam kesusahan, dalam susah. Dahulu aku menyumbang 3 juta, aku memberi 3 juta. Semalam jakanya kada aku beriakan itu, aku ada duit ini nasagan apakah misalnya. Tapi yang dahulu aku beriakan ada 3 juta, 4 juta. Ada sing duitan lagi. Lalu timbul ada penyesalan dalam hati bersedekah tadi. Nah, itu hilang pahalanya. Itu menjaga pulang itu menjaga itu perlu pulang kepada kesabaran. Atau manni wal adza, itu contohnya yang menghilangkan pahala sedekah. Kita bersedekah lawan orang nih, susah payah kita bersedekah, berinya. Oh, sekalinya orang yang kita beri tadi memusuhi kita, maka tuhuk diberi, tuhuk dibantu. Dengan susah payah kita membantuinya karena Allah, bang. Nah, susah payah sekali timbul memusuhi kita, lalu kita ini mengisah-ngisahkan ke lain. Terus si anu tuh musuhi aku benar wah ini, padahal dahulu tuh aku bantu. Nak nukar sapida ditukarakan, nak nukar ini dihutangi, nak nukar ini dimacam-macami. Nah, karena itu hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Kenapa? Karena kita man wal adza ngarannya. Nah, jadi itu perlu kesabaran pulang. Kita bersedekah lawaninya, membantuinya, sudah penuh kesabaran supaya ikhlas karena Allah. Timbul sekalinya orangnya memusuhi lawan seorang, menyakiti lawan seorang, itu diperlukan pulang kesabaran yang luar biasa supaya kita bisa menjaga sedekah kita lawan inya tuh jangan hilang pahalanya, jangan hilang. Karena sedikit saja ada menyebut-nyebut jadi hilang pahalanya. Nah, itu ujian juga kepada orang yang beribadah. Yang ketiga, memang tadi kan kita bersabar menghadapi ibadah. Yang ketiga pulang, dunia adalah tempat ujian dari Tuhan. Dunia tempat ujian dari Tuhan. Barang siapa hidup di dunia pasti mengalami musibah dan ujian-ujian dengan kepayahan-kepayahannya. Ujian itu bermacam-macam, ada yang berupa musibah yang mengenai keluarganya,
kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya, sebab mati, sebab hilang, sebab berpisah. Ada kalanya berhubungan dengan dirinya karena berbagai penyakit. Ada yang mengenai kehormatan sebab orang-orang lain pada memusuhi orang tersebut. Masyarakat ingin menjatuhkannya atau menghinanya, membicarakannya dan berkata-kata dusta tentang dirinya. Ada pula yang mengenai harta bendanya sebab hilang misalnya, sebab kerugian misalnya. Masing-masing musibah itu menimbulkan rasa sakit dan panas. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. Jadi hamba perlu kesabaran untuk menghadapi semua musibah tersebut. Kalau tidak sabar, maka keluh kesah dan kesusahannya tentu bisa mencegahnya dari tekun beribadah. Kita sudah kawa bersabar melakukan ibadah sembahyang, sabar kita. Artinya susah payah, tapi kita mampu mengatasinya dengan baik. Kita mampu bersedekah, padahal susah, padahal payah, tapi karena ini anjuran Allah, kita bersedekah. Kawa kita laksanakan dengan baik karena Allah. Nah, lalu kemudian datang musibah. Datang musibah kepada keluarga kita, datang musibah kepada diri kita, penyakit-penyakit. Datang musibah kepada pribadi kita, kita difitnah orang, kita dizalim orang, kita disambat orang, kita dicaci maki orang. Ada musibah kadang-kadang menerima mengenai harta bendanya. Nah, bila kada sabar nangka itu, maka akan mengganggu ibadah. Karena ba'ama jadi kulir, berdagang rugi nah, kulir semua, berdagang rugi atau awak sakit-sakitan, tambah malas beribadah. Nah, ini perlu kesabaran pulang menghadapinya. Ibadahnya sudah mesti sabar, gara-gara penyakit datangan ini pulang makin ditambah kesabaran. Yang keempat, orang yang mencari akhirat itu lebih keras cobaannya dan lebih banyak ujiannya selama ia hidup di dunia. Jadi jangan kita anggap bahwa kita menuntut ilmu, kita banyak beribadah, hidup kita akan mulus. Jangan dianggap kayak itu. Makin kita mendekat kepada Allah, makin kita mendekat kepada surga, ujiannya makin keras, musibahnya makin berat yang kita hadapi sesuai dengan tingkatan kita. Musibah-musibah itu akan selalu kita hadapi selama kita belum sampai kepada tingkatan ma'rifatullah yang sebenarnya. Bila orang sudah sampai kepada ma'rifatullah itu kada ada lagi baginya istilah musibah, karena ia sudah kenal dengan Allah Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah, ia senang. Apapun yang dijatuhkan Allah kepadanya, ia ketuju. Jadi kada ada lagi istilah musibah lawannya. Tapi selama hendak mencapai kedudukan menjadi orang yang dekat dengan Allah, nah itu luar biasa godaan cobaannya. Makin kita dekat, makin susah payah. Nah, jadi jangan beranggapan bila kita nuntut ilmu, kita beribadah, hidup kita akan nyaman, rezeki kita pasti akan luas, semua berjalan mulus. Nah, kada macam itu. Pasti ada cobaan-cobaan. Cuma kadang-kadang orang-orang tertentu itu ada yang diberi Allah kemudahan menghadapi ujian-ujian itu. Nah, sebagian ada yang kada diberi kemudahan, lalu inya susah, lalu inya kepayahan. Ada sebagian orang yang diberikan Allah dengan sifat latifnya Allah. Orangnya diberi Tuhan musibah penyakit, diberi Tuhan musibah harta, diberi Tuhan musibah keluarga, tetapi Allah memberikan kepada dirinya sifat latif sehingga kada terasa. Orang lain maras melihat inya,
mana musibah ini, tapi inya sendiri kadang merasakan susahnya musibah itu. Nah, sebagian orang ada diberi Allah sifat latifnya itu, tapi yang kada diberikan Allah sifat latifnya itu akan mengalami kesusahan begitu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap selawas aku menuntut ilmu, selawas aku sembahyang tahajud, pina banyak benar musibah pinanya. Memang itu nang bujur ngarannya. Itu nang bujur berarti ada tanggapan dari Allah. Nah, kalau kita ini hidup asal nang kada karuan, kalau kita mendekat kepada Allah beribadah apa, tapi kada ada gangguan-gangguan, kada ada cobaan-cobaan, berarti Allah kada respon lawan kita ngarannya. Berarti hubungan kita belum dekat dengan Allah, masih kayak dahulu aja lagi. Nah, jadi bila kita sudah mulai tobat, kita sudah mulai hendak lurus ke jalan Allah, datang cobaan-cobaan, oh berarti diterima. Berarti Allah merespon, Allah menghadap kita. Makin dekat kita kepada ma'rifat dengan Allah, makin banyak ujian-ujian, makin macam-macam fitnah cobaan dihadapi, macam-macam musibah. Itu menunjukkan bahwa Allah mulai menarik inya untuk dekat kepada Allah. Orang yang mencari akhirat itu lebih keras cobaannya dan lebih banyak ujiannya selama ia hidup di dunia. Barang siapa lebih dekat dengan Allah, tentu lebih banyak musibahnya yang ia alami dan cobaannya tentu lebih keras. Tidakkah engkau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, summal ulama, summal amsalu fal amsal." Artinya manusia yang paling keras cobaannya ialah para nabi. Itu paling keras cobaannya. Tetapi para nabi ini mereka menerima cobaan dari Allah, ditolong oleh Allah. Lalu mereka kadang merasa mengalami kesusahan, nah, karena mereka sudah ma'rifat dengan Allah. Seperti Nabi kita dihina, sidin balas dengan doa kebaikan. Nabi kita diludahi, muhanya dibalas dengan senyuman. Nabi kita dipukul, dibalas dengan pemberian. Nah, kadang merasakan Nabi yang demikian itu kesusahan. Karena apa? Karena beliau sudah ma'rifat dan ditolong oleh Allah. Summal ulama, kemudian ulama, summal amsalu pal amsal. Artinya manusia yang paling keras cobaannya ialah para nabi, lalu para ulama. Nah, jadi kalau begitu orang yang bermaksud melakukan kebaikan dan berniat sungguh-sungguh akan berjalan di jalan akhirat pasti menghadapi ujian-ujian ini, pasti. Apabila orang itu tidak sabar dan selalu menoleh kepada ujian-ujian tersebut, tentu akan terputus jalannya dan meninggalkan ibadahnya. Akhirnya tidak bisa sampai pada ibadah. Nah, orang ini sudah mulai menuntut. Dulu misal orang ini kada tahu dia apa-apa, lalu ini mulai menuntut ilmu, hendak memperbaiki diri, hendak berdekat dengan Allah. Nah, mulailah menuntut ilmu. Dapat karena Allah merespon ini orang. Allah beri dia cobaan penyakit umpamanya, lalu inya sakit. Nah, lalu inya sakit kada bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau inya kada sabar menahan sakitnya ini, nah kada sabar inya putus. Kada jadi lagi nuntut ilmu, kada jadi lagi nya beribadah karena sakit. Nah, putuslah jadinya jalannya menuju Allah. Ada orang yang begitu hendak mendekat dengan Allah, mulai nuntut ilmu, mulai mengamalkan wirid-wirid, jatuh bangkrut. Nah, diberi Tuhan ujian hartanya. Nah, begitu dia jatuh bangkrut, inya kada sabar menghadapinya, lalu inya berhimat pulang bercari, kada jadi beribadah tadi, kada jadi nuntut ilmu tadi. Nah, karena inya kada sabar.
Padahal andai kata dia sabar menjalininya itu hanya adalah sementara. Akhirnya pasti akan mendapat kebahagiaan dan kenikmatan. Orang yang hidupnya dulu kaya, hidupnya dulu banyak segala macamnya, kecukupannya, begitu mulai beribadah misal hartanya habis, ditipu orang, kebakaran apa, tapi inya sabar, tetap tekun beribadah, tetap tekun menuntut ilmu. Nah ini akan berjalan, tapi satu saat akhirnya dia akan dikembalikan Allah segala harta bendanya yang hilang itu. Nah, demikian perjalanan seperti Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu orang yang kaya, orang yang punya keluarga, orang banyak punya kebun. Nabi Ayub alaihi salam dapat musibah. Nah musibah apa? Harta semuaan habis, anak matian. Tapi Ayub terus beribadah kepada Allah. Akhirnya digantikan Allah 2 kali lipat daripada itu. Akhirnya digantikan Allah 2 kali lipat dari apa yang dia miliki. Anak asa 10 jadi 20 jadinya. Kebun asa 10 hektar jadi 20 hektar besi kebun. Digantikan oleh Allah. Karena mampu menghadapi cobaan harta itu dengan kesabaran tadi. Nah jadi bila mana kita sudah mulai menuntut ilmu, kita mulai beribadah, lalu datang macam-macam cobaan, itu menunjukkan Allah menerima. Allah menerima, Allah menghadapi berarti. Karena makin kita mendekat kepada Allah akan makin banyak cobaan dan rintangan itu. Jadi kalau begitu orang yang bermaksud melakukan kebaikan dan berniat sungguh-sungguh akan berjalan di jalan akhirat pasti menghadapi ujian-ujian ini. Apabila orang itu tidak sabar dan selalu menoleh kepada ujian-ujian tersebut, tentu akan terputus jalannya dan meninggalkan ibadahnya, akhirnya tidak bisa sampai pada ibadah. Banyak orang-orang yang gagal itu sudah bagus menuntut ilmu, bagus sudah beribadah, membaca ini bisukan, baca ini kamarian, gawinya sudah berbulan-bulan nangka itu dapat musibah, ampih sibuk lalu jadi sibuk, kada lagi nuntut ilmu, kada lagi beribadah. Nah ada juga itu karena kada sabar menghadapi cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kita supaya berhati-hati menghadapi ujian Allah, dan Allah tetap akan menguji kita dengan berbagai ujian. Yang demikian itu dinyatakan dan dikukuhkan oleh Allah dalam firman-Nya, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Artinya kalian pasti akan diuji, kalian akan pasti diuji dalam hal harta kalian, harta diuji, dan diri kalian. Pasti banyak mendengar omongan sambatan yang menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang musyrik. Artinya kita akan dicaci maki oleh orang, baik nang orang alim, baik orang awam, semua banyak menyembati kita macam-macam. Nah ini menunjukkan bahwa ibadah kita jalan artinya. Memang kita beribadah banyak, beribadah nuntut ilmu, tapi mulus benar, kada ada ujian-ujiannya. Awak sihat, harta bertambah terus, keluarga aman, damai, semuaan gak ada dan apa-apanya. Itu Allah belum merespon lagi artinya. Arti belum merespon tuh apa? Orang ini hanya mendaftar aja, belum diterima lagi oleh Allah. Orang ini hanya mendaftar aja. Nah kalau orang sudah diterima oleh Allah lamarannya, nah hanya mengalami ujian-ujian hidup itu.
Sebenarnya ujian-ujian itu adalah untuk membersihkan, karena kata ada bisa dekat dengan Allah kecuali orang yang bersih. Orang dulunya kaya, dulunya sihat, dulunya macam-macam, begitu hendak dekat kepada Allahnya nuntut ilmu, beribadah, hendak mendekati Allah. Sedangkan dahulu ini gawiannya macam-macam, otomatis hartanya itu diberi Tuhan dulu musibah, untuk digantikan kayaknya dengan harta yang bersih, untuk digantikan kayaknya harta yang suci, milihnya sabar. Lalu dapat musibah harta, tapi nya terus sudah kada terganggu menuntut ilmu, kada terganggu beribadah, walaupun nya bangkrut. Nah, satu saat kayaknya diganti Allah hartanya dengan harta yang berlipat ganda dan bersih. Kemudian orang ini mendapat musibah, sakit. Dulunya sehat saja awak, bapak amal bertambah penyakit macam-macam keluaran. Ini berarti Allah sudah menerima lamaran orang ini dan Allah akan mensucikan diri orang ini. Karena dengan penyakit-penyakit itu, bila mana kita sabar menghadapinya, penyakit itu menggugurkan dosa. Sakit kepala kita itu menggugurkan dosa, pikiran-pikiran yang banyak kada kakaruan. Sakit mata, pikir itu menghilangkan dosa-dosa di mata. Sakit hati itu bisa akibat banyak mendengarkan, memasukkan ke dalam hati hal-hal yang sifatnya dosa. Nah, dibersihkan oleh Allah dengan penyakit-penyakit tadi, sehingga dia bisa makin dekat dengan Allah. Kayak kita misal berisi karis hendak memberikan hadiah kepada raja. Maulah karisnya kita unjuk langsung, nah raja kada mau, pasti dibersihi dahulu karisnya. Nah, dibersihi, tagarnya dibuangi, dihimpalas, sakit dihimpalas juga manusia juga kan, himpalas muhaikam tuh sakit. Nah, himpalas supaya hilangan tagar-tagarnya, sudah bersih hanya diunjuk lawan raja, karena raja kada menerima kecuali yang bersih. Nah, kalau itu juga diri kita, penyakit itu membersihkan diri. Kalau kita sabar menghadapi penyakit itu, nah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah sesudah bersihnya diri kita. Kalian pasti akan diuji dalam hal harta kalian. Lagi dahulu mencari harta tapi tahu nang halal, tapi tahu nang haram, semuaan raup. Nah, kalau begitu hendak beribadah kepada Allah, Allah kada menerima nangka itu, mesti dibuang dulu nangka ada baiknya. Dan diri kalian pasti banyak mendengar omongan yang menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang musyrik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalik min azmil umur. Artinya, jika kalian bersabar dan berhati-hati, maka ketahuilah bahwa sabar dan takwa itu termasuk perkara yang penting sekali. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, hai para orang mukmin, tetapkanlah diri kalian bahwa kalian tidak dapat terpisah dari berbagai bala ujian dari Allah. Jika kalian bersabar, maka kalian benar-benar jantan, dan cita-cita kalian adalah cita-cita jantan. Bila demikian, barang siapa berkehendak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada permulaan wajib berniat untuk bersabar. Kita hendak mulai beribadah teratur, hendak menuntut ilmu teratur, pasang juga niat bahwa aku akan sabar. Berniat sabar itu dalam jangka waktu yang panjang, dan menetapkan dirinya untuk menanggung kepayahan-kepayahan yang besar. Lagi pada silih berganti hati hingga mati. Kalau tidak berani bersabar, berarti ia menghendaki suatu perkara tanpa memakai alat dan mendatanginya tidak melalui jalannya. Kalau hendak kita beribadah tapi kita kada tahan sabar, nah itu kada kawa.
Sungguh telah dituturkan dari Al-Fudail rahimahullah bahwa beliau berkata, barang siapa bermaksud menempuh jalan akhirat, maka hendaklah ia menjadikan pada dirinya 4 macam kematian, yaitu kematian putih, kematian merah, kematian hitam, dan kematian hijau. Artinya orang yang hendak berjalan di jalan Allah itu mesti melalui ujian-ujian ini. Kematian putih yaitu lapar. Lapar ini ada 2 macam. Ada lapar karena kadada makanan. Ada orang tuh lapar memang kadada makan kasihan. Ada orang lapar hidup di tengah-tengah makanan. Ada. Macam-macam makanan cukup. Nak menyuap muntah, nak menyuap muntah. Akhirnya kada badaya lapar. Itu ujian dari Allah. Jadi kelaparan itu bukan dari penyakit orang kada berduit, kada. Orang kaya pun banyak nang kelaparan. Di rumah sakit lihat banyak orang-orang sugih tuh, yang kada kau makan, nah kada kau makan, yang makannya muntah. Nah pada sing banyakan makanan anggur macam-macam buah cukup, iwak macam-macam iwak, cuma liurnya kada ada, kelaparan juga ngarannya. Kematian putih yaitu lapar. Jadi bisa kita mengalami cobaan kena itu diberi Tuhan, kelaparan tadi. Kematian hitam adalah celaan masyarakat, itu sudah nyata. Sudah nyata kita di mana aja bagaimana masyarakat itu pasti ada yang mencela kita. Namun kada hakun dicela masyarakat jangan hidup. Orang yang lebih mulia pada kita, lebih baik dari kita, lebih afdal daripada kita pun dicela orang, apalagi kita. Nah, jadi celaan masyarakat jangan dilawani, apalagi ditantang, apalagi dibalas, letakkannya. Kematian hitam ialah celaan masyarakat. Kematian merah ialah tidak mau mengikuti ajakan syaitan. Syaitan membawa ini dilawan, syaitan mengajak ini dilawan. Dan kematian hijau adalah peristiwa-peristiwa, artinya musibah-musibah yang terjadi silih berganti. Jadi kalau kita hendak berjalan menuju Allah, itu 4 macam musibah yang kita lalui. Kita mesti siap menghadapi kematian-kematian itu. Kematian putih, merah, hitam, dan hijau tadi. Nah yang kedua, perkara kedua yang mengharuskan bersabar, yaitu kesenangan dunia dan akhirat. Kenapa kita mesti bersabar? Karena 2 hal. Pertama, agar ibadah kita bisa jalan. Kalau kita kada sabar, sudah putus tengah jalan. Karena ibadah itu susah, apalagi ditambah datangnya macam-macam musibah, maka beribadah makin susah. Menghadapinya dengan sabar agar bisa terus berjalan. Nah yang kedua, kenapa kita mesti bersabar pulang? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.